Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Kau menelan musuhmu, kini aku menelan darahmu. Suara berat Lindu Aji sang penunggu Gunung Merapi bagai guntur bergemuruh. Pada malam gerhana bulan total itu, Sukardi merasakan jiwanya terkoyak menyaksikan tubuh anak sulungnya, Rina, yang kurus kering ditarik paksa oleh sosok mengerikan itu menuju jurang kawah yang menganga. Ia berteriak, berontak, namun tak kuasa. Tiba-tiba ia merasakan tarikan kuat pada tubuhnya sendiri, menyeretnya perlahan menuju kegelapan yang sama. Malam itu, bukan hanya jiwa putrinya yang ditumbalkan, melainkan seluruh keturunan dan dirinya sendiri membayar harga dari perjanjian terkutuk yang ia ukir di bawah rembulan yang ditelan. Inilah klimaks dari ambisi yang berujung petaka, sebuah janji darah yang kini menuntut semuanya. Desa Sumberjati berdenyut dengan semangat persiapan pemilihan kepala desa. Spanduk-spanduk sederhana terpasang di setiap sudut, memamerkan wajah-wajah calon pemimpin. Di antara hiruk-pikuk itu, Sukardi, seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam dan senyum yang menyimpan banyak arti, tengah mematangkan strateginya. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tetapi juga licik, dengan ambisi membara untuk meraih kursi kepala desa. Baginya, kehormatan dan kekuasaan adalah segalanya, sebuah tahta yang wajib direbut. Namun, jalan Sukardi tidaklah mulus. Lawannya, Pak Wiryo, adalah petahana yang sudah lama mengabdi, sosok bersahaja yang dicintai seluruh warga desa. Integritas Pak Wiryo tak perlu diragukan, rekam jejaknya bersih, dan ia selalu mendengarkan keluh kesah rakyat kecil. Setiap kali Sukardi berkeliling, ia selalu mendengar pujian untuk Pak Wiryo, sementara dirinya hanya mendapat senyum basa-basi. Hatinya bergejolak, mendidih karena cemburu. Ia menyadari popularitasnya kalah jauh, dan dukungan yang ia miliki tidak akan cukup untuk menumbangkan Pak Wiryo yang begitu kokoh. Sebuah perasaan putus asa tiba-tiba menyergap, namun segera berganti dengan tekad baja. Sukardi tahu, ia membutuhkan jalan pintas, sebuah cara instan untuk mencapai tujuannya, tidak peduli seberapa gelap resikonya. Tekad Sukardi bulat. Ia membutuhkan kekuatan lain, kekuatan yang melampaui logika manusia. Malam itu, diam-diam ia melangkahkan kaki menuju gubuk reot Mbah Karso, seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggiran desa. Mbah Karso dikenal memiliki hubungan erat dengan penunggu gunung, sosok-sosok tak kasat mata yang mendiami lereng Merapi. Asap dupa yang mengepul pekat menyambut kedatangan Sukardi, memenuhi ruangan sempit itu dengan aroma mistis. "Ada apa, Sukardi? Wajahmu tampak gelisah," sapa Mbah Karso dengan suara serak, matanya yang tua menatap tajam ke arah Sukardi. Sukardi menceritakan kegelisahannya tentang Pilkades, tentang Pak Wiryo, dan tentang ambisinya yang tak terbendung. Mbah Karso mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Sukardi selesai bercerita, Mbah Karso menarik napas panjang. "Kalau kau berani menyerahkan jiwa, maka Merapi akan menelan lawanmu." Bisiknya pelan, suaranya terdengar seperti embusan angin dari sela-sela bebatuan. Jantung Sukardi berdebar kencang. "Jiwa? Apa maksud Mbah?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Mbah Karso tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. "Ada sosok bernama Lindu Aji, pemangsa jiwa yang bangkit saat gerhana bulan total. Ia lapar, Sukardi, lapar akan jiwa-jiwa yang menawarkan diri." Nama itu, Lindu Aji, bagaikan belati tajam yang menghujam telinga Sukardi. Rasa takut tiba-tiba menyelimuti, tetapi ambisi yang lebih besar segera mengenyahkannya.
Sebuah suara dalam hatinya berbisik bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Tanpa pikir panjang, Sukardi mengangguk, menyetujui tawaran mengerikan itu. Malam gerhana tiba. Langit di atas Sumber Jati diselimuti kegelapan yang pekat, seolah seluruh cahaya ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sukardi dengan langkah gemetar namun penuh tekad berjalan menyusuri lereng Merapi yang sunyi. Di tangannya, ia membawa sesajen, seekor ayam cemani berbulu hitam legam, dupa yang mengepulkan asap wangi, dan sebuah kendi tanah berisi darah segar. Tempat yang ia pilih adalah sebuah ceruk tersembunyi, tak jauh dari kawah Merapi yang selalu mengepulkan asap belerang. Sukardi duduk bersila, mengikuti setiap arahan yang telah diberikan Mbah Karso. Ia menyembelih ayam cemani, membiarkan darahnya membasahi tanah kering. Dupa dinyalakan, asapnya menari-nari di udara, membentuk pola aneh. Mantra-mantra kuno dilafalkan Sukardi dengan suara bergetar. Kata-kata yang ia sendiri tidak pahami maknanya. Tetapi ia tahu, kata-kata itu adalah kunci. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, mengguncang pepohonan di sekitarnya. Kawah Merapi bergemuruh, mengeluarkan suara mengerikan seolah bumi itu sendiri merintih. Asap belerang mengepul lebih tebal, membentuk pusaran hitam yang semakin membesar. Dari dalam pusaran asap itu, sesosok raksasa bersayap hitam, bermata merah menyala, muncul dengan perlahan. Itulah Lindu Aji, perwujudan kengerian yang hanya ada dalam dongeng-dongeng seram. Suara berat, bagai gema dari dalam bumi, memenuhi udara. Kau memanggilku, manusia fana? Apa yang kau inginkan? Sukardi menelan ludah. Seluruh tubuhnya menggigil hebat. Aku ingin kekuasaan, jawabnya terbata-bata. Aku ingin menyingkirkan lawanku, Pak Wiryo. Lindu Aji menyeringai menampakkan gigi-gigi taring yang tajam. Perjanjian telah dibuat. Lawan politikmu akan tumbang. Tapi sebagai gantinya, jiwa keturunanmu akan kupungut saat gerhana berikutnya. Syarat itu bagaikan palu godam yang menghantam jantung Sukardi. Rasa takut yang begitu dahsyat menyeruak. Namun ketika bayangan kursi kepala desa kembali melintas di benaknya, ia menunduk, mengangguk pasrah. Aku berjanji, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Keesokan harinya, desa Sumber Jati digemparkan oleh kabar tak terduga. Pak Wiryo, calon kepala desa yang dicintai warga, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya yang sebelumnya bugar, kini tampak melemah drastis, seolah energinya disedot habis. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan napasnya tersengal-sengal. Dokter desa yang dipanggil pun tak sanggup mendiagnosis penyakitnya. Obat-obatan tak mempan, ramuan tradisional juga tak memberi hasil. Hanya dalam beberapa hari, kabar duka itu tersiar. Pak Wiryo meninggal mendadak. Seluruh desa berduka. Warga Sumber Jati merasa kehilangan sosok pemimpin yang jujur dan rendah hati. Tangis dan kesedihan menyelimuti setiap rumah. Di tengah suasana pilu itu, perlahan-lahan dukungan warga mulai beralih kepada Sukardi. Dengan tidak adanya saingan kuat, ia memenangkan pemilihan kepala desa dengan sangat mudah, seolah takdir telah berpihak padanya. Malam setelah pelantikan, Sukardi tidur dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, ada kebanggaan, namun juga ada rasa ngeri yang tak bisa ia hindari. Dalam tidurnya, ia bermimpi buruk. Ia melihat Pak Wiryo dengan wajah pucat dan tubuh kurus kering diseret oleh sosok hitam bersayap yang sangat mengerikan.
Sosok itu menyeret Pak Wiryo menuju kawah Merapi, melemparkannya ke dalam kobaran api dan asap belerang. Sukardi terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan bayangan Lindu Aji seolah masih mengawasinya dari kegelapan. Sukardi kini resmi menjadi kepala desa Sumberjati. Ia duduk di kursi kebanggaan, dihormati oleh warga dan segala keinginannya seolah mudah tercapai. Namun kemewahan itu tak pernah bisa menghilangkan bayang-bayang perjanjiannya dengan Lindu Aji. Sejak hari pelantikan, ia mulai dihantui. Setiap kali bulan purnama bersinar terang, Sukardi tiba-tiba mendengar suara desisan halus di telinganya, bagaikan ular yang melata. Bisikan-bisikan samar itu menyebut nama anak sulungnya, Rina, dengan nada yang mengerikan. Tak lama kemudian, Rina, putri kesayangan Sukardi, jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun lama-kelamaan tubuhnya menjadi kurus kering, seolah seluruh sari-sari kehidupannya perlahan-lahan disedot. Kulitnya pucat pasi, bibirnya kering, dan matanya cekung. Istri Sukardi, Bu Retno, merasa sangat ketakutan. Ia telah mencoba berbagai cara, membawa Rina ke tabib, ke dokter, namun tak ada satupun yang bisa menemukan penyebab penyakit aneh ini. "Pak, saya merasa ada sesuatu yang menyedot kehidupan anak kita," bisik Bu Retno suatu malam dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan penyakit biasa, Pak." Sukardi mencoba mengabaikan kekhawatiran istrinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun setiap malam, wajah Lindu Aji selalu muncul dalam mimpinya. Seringai mengerikan itu menghantuinya. Bisikan-bisikan tentang darah daging dan gerhana berikutnya terus mengiang di telinganya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai merayapi setiap sudut hatinya, memakan ketenangan yang selama ini ia miliki. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa waktu pembayaran janji itu semakin dekat, dan kali ini tumbalnya adalah darah dagingnya sendiri. Gerhana bulan berikutnya datang. Langit kembali menghitam dan cahaya rembulan ditelan kegelapan yang pekat. Malam itu, di rumah Sukardi, suasana mencekam. Rina, anak sulungnya, terbaring sekarat di ranjangnya. Napasnya tersengal-sengal, denyut nadinya nyaris tak terasa. Wajahnya yang pucat kini tampak seperti tengkorak. Seluruh kehidupannya seolah telah ditarik paksa. Bu Retno tak henti-hentinya menangis di sampingnya, memanjatkan doa-doa tanpa henti. Sukardi duduk di sudut kamar, gemetar. Ia tahu ini adalah malam penagihan janji. Dan benar saja, tiba-tiba hawa dingin yang menusuk tulang menyeruak ke dalam kamar. Jendela terbuka dengan sendirinya, tirai-tirai melambai-lambai liar meskipun tidak ada angin. Dari kegelapan di luar jendela, sesosok raksasa bersayap hitam, Lindu Aji, muncul kembali, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Sukardi. "Aku menelan musuhmu," suara beratnya menggelegar memenuhi ruangan. "Kini aku menelan darahmu." Lindu Aji mengulurkan tangan raksasanya, jari-jarinya yang panjang dan tajam mengarah ke Rina yang tak berdaya. Sukardi melonjak, mencoba melawan. "Tidak, jangan ambil anakku!" teriaknya, suaranya serak karena ketakutan. Ia berusaha meraih Rina, melindungi putrinya. Namun ia tak kuasa. Tubuhnya terasa lumpuh, terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana cahaya kehidupan perlahan-lahan meninggalkan tubuh Rina. Sebuah tarikan kuat, tak terlihat, seolah menyedot sesuatu dari tubuh putrinya. Dan kemudian, jiwa Rina melayang diseret oleh Lindu Aji ke dalam kegelapan kawah Merapi yang terbuka di hadapan mereka hanya dalam sekejap. Tubuh Rina tak lagi bernyawa. Bu Retno menjerit histeris, air matanya membanjiri pipinya. Namun, kengerian itu belum berakhir. Lindu Aji kini mengarahkan tatapan tajamnya ke arah Sukardi. "Dan kini, giliranmu."
jiwa-jiwamu, darah-darahmu akan menjadi abdiku untuk selamanya. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menarik tubuh Soekardi. Ia merontah, berteriak, memohon ampun, namun semua sia-sia. Perlahan tapi pasti, tubuhnya ikut ditarik seolah menjadi bagian dari kegelapan yang sama menuju jurang Merapi yang tak berdasar. Kutukan itu telah datang menagih semua, bukan hanya anaknya, tetapi seluruh keturunannya dan jiwa Soekardi sendiri. Ia telah menjual jiwanya demi kekuasaan, dan kini ia harus membayarnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.